Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kita, Saik Channel, yang dimana kalau hari ini kita agak sedikit berbeda dari setupnya. Karena apa? Kita bukan di Saik. Travel ini lagi berkunjung ke Eltura. Nah, insya Allah di sini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol bersama ownernya langsung. Insya Allah kita akan berkenalan dan kita akan tanyakan langsung. Bapak, mohon maaf sebelumnya. Boleh diperkenalkan nama dan sedikit mengulas perusahaannya Eltura ini supaya mudah-mudahan bisa diketahui oleh mitra keluarga dari Saik gitu. Baik, persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan syukur kepada tim Saik, ya, tim Saik yang sudah berkunjung langsung ke kantor Eltura Travel di sini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga tali silaturahim ini bisa berlanjut. Ya. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, Eltura Travel adalah travel umroh yang sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Ya, kita sudah melaksanakan ibadah umroh dan juga haji khusus. Dan alhamdulillah untuk perizinan dan semua kita lengkap, track recordnya alhamdulillah pun baik, ya, testimoni jamaah mungkin bisa Bapak Ibu juga Google ya untuk Eltura Travel, dan alhamdulillah kali ini kami bekerja sama dengan Saik Travel. Perizinan umroh kita lengkap dengan izin umroh U360 tahun 2021 yang berkedudukan di Bandung. Alhamdulillah untuk pemberangkatan ibadah umroh sebelum pandemi kita rutin memberangkatkan 4-5 grup keberangkatan jamaah dalam 1 bulan, dan alumni alhamdulillah sudah cukup banyak, ribuan jamaah umroh sudah berangkat bersama Eltura Travel, termasuk salah satunya dari Saik, ya, dari Saik. Salah kurang lebih seperti itu. Baik. Oke, mitra keluarga barusan sudah diulas tentang perizinannya yang begitu masih update ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di tahun ini. Jadi insya Allah ini tidak ada hal-hal yang diragukan untuk kerjasama dengan Eltura. Nah, makanya kita akan juga sedikit mengulas ini yang ada versinya dari pihak Saik ya, yaitu di sini kita hadirkan pembina yayasan kita yaitu Bapak Wawan Setiawan, SSS MPD ya. Oke, kalau ke Bapak nih ya, sebelumnya mohon maaf saya ingin menanyakan, kenapa sih Saik Travel ini lebih bersinerginya memilih kepada Eltura, nggak kepada yang lain? Apakah ada pengalaman hal yang yang membuat lebih yakin, atau ada kejadian hal apapun boleh disampaikan biar mitra keluarga di luar itu bisa sama-sama sefrekuensi lah gitu untuk bersinergi lebih meyakinkan kayak gitu. Ya. Silakan. Baik, Saik ini memang dari mulai dibangun sekolah ini, kita punya visi. Visinya itu sesuai dengan moto kami, bersahabat dengan Al-Quran dan alam. Artinya sekolah ini memang sekolah yang berbasis agama, kemudian berbasis lingkungan juga. Nah, salah satu programnya itu tentu program-program keagamaannya juga yang menjadi program keunggulannya. Nah, puncak dari program keagamaan tersebut tentu anak-anak ini setelah belajar selama 6 tahun nanti ingin diakhiri pada saat pelepasan atau pada saat perpisahan ini ingin di Baitullah. Tuh, visi awalnya seperti itu ya. Nah, pada saat kami beroperasional mulai Februari 2011. Jadi dengan Eltura itu sebetulnya hampir berbarengan ya. Betul. Hampir berbarengan. Kami lebih duluan kayaknya. Jadi 11 tahun kami sudah. Tapi sudah punya visi yang sama gitu ya. Iya. Jadi itu salah satu kesinergian gitu ya, yang akhirnya akan terjalin. Alhamdulillah. Nah, dari awal tersebut kami melihat mencari mitra ya, cari mitra supaya program-program kami ini bisa dilaksanakan di lapangan nanti ya. Kami punya program untuk
pelepasan di sana di Baitullah ada travel yang bisa melaksanakan program tersebut. Itu dari tahun pertama itu sudah mencari, ya. Dan alhamdulillah dapat teman saat itu ya. Teman sudah mulai sosialisasi dengan orang tua, bahkan kita sudah siap nabung saat itu ya. Kita di nabung. 2011 itu ya. Ya, 2011 itu kita siap nabung pokoknya ya. Itu nanti diinkludkan dengan SPP supaya dalam prosesnya itu merasa mudah, ringan, terasa lebih ringan gitu ya. Nanti pada waktunya kalaupun ada kekurangan kan tinggal nambah dikit lagi lah gitu ya. Sudah seperti itu. Tapi sebelum waktunya kan saya gitu ya sebagai penanggung jawab harus ingin merasakan dulu, ya. Bagaimana travel ini punya track recordnya. Makanya pada saat ada program saya ikut. Saya ikut. Tapi saat itu kan saya masih dalam sibuk-sibuknya ya karena sekolah baru mulai gitu ya, harus lebih fokus. Tapi saya ingin program ini berjalan baik. Makanya saat itu saya ke mertua saya. Ikuti saja program ini gitu ya. Mudah-mudahan dengan program ini sesuai dengan harapan. Tapi alhamdulillah saat itu ya qadarullah tidak terjadi gitu ya. Saya galau saat itu ya. Saat itu galau, akhirnya semua program itu saya hentikan dulu. Saya trauma gitu ya. Walaupun ada beberapa orang tua yang ingin ngobrol gitu ya. Ini punya travel, ini bagaimana? Saya itu trauma gitu ya. Saya gak mau saat itu. Tidak ada program umroh untuk anak-anak. Saya takut kalau terjadi apa-apa yayasan yang kena. Saat itu gitu ya. Nah, setelah itu 2011 berarti 2019. Saya tidak ada tidak punya keinginan untuk umroh saat itu ya. Masih fokus di sekolah. Tapi istri saya saat itu yang sekarang jadi ketua yayasan ya. Ketua yayasan, ternyata di belakang itu ada obrolan dengan Pak Jamil saat itu ya. Pak Jamil, ternyata ada Eltura ini ya, ada Eltura ini. Kemudian saat itu juga daftar seminggu sebelumnya baru daftar. Sebelum berangkat. Nah itu ya, kok bisa gitu ya. Saat itu saya dulu itu nabung dulu, 1 tahun kemudian baru berangkat saat itu ya di travelnya itu. Tapi nggak jadi-jadi gitu ya. Tapi ini seminggu bisa berangkat gitu ya. Alhamdulillah. Itu kan awalnya ya begitu ya. Kok bisa ya gitu ya. Terus selama di sana program Ramadan saat itu, di program Ramadan ini mungkin berkah gitu ya. Sering ngobrol dengan Mas Pepi sebagai pembimbing saya dan lain-lain, cocok gitu ya. Cocok banget. Akhirnya visi saya yang itu muncul lagi. Saya bilang ke Mas Pepi, kita kayaknya bisa kerjasama deh gitu ya. Alhamdulillah. Supaya program saya dulu yang pernah tertunda di berikut ini dan selanjutnya itu bisa mulai bermitra. Nah, alhamdulillah ya, Februari tahun kemarin ya kita sudah MOU di kantor yayasan. Dan saya juga saat itu, saya istri dengan anak itu ayo ikut lagi gitu ya. Paspor sudah disimpan di sini. Tapi karena pandemi akhirnya ya qadarullah itu pandemi, jadi kita nggak bisa berangkat semuanya. Tapi walaupun begitu saya sudah berkeyakinan gitu ya bahwa Eltura itu adalah lembaga yang terpercaya. Saya yang punya trauma seperti itu, tapi dengan Eltura hilang ya. Yang mudah-mudahan ini untuk mitra keluarga juga kan banyak juga yang punya keraguan yang sama ya. Betul. Banyak keraguan yang sama, tapi dengan Eltura apalagi dengan mitra dengan sekolah, insyaallah bagi mitra keluarga yang ingin berumroh, yang berhaji, kami sebagai yayasan itu sebagai penjamin ya. Insyaallah kalau ingin berumroh kami menjamin insyaallah aman gitu ya, aman dan nyaman. Gitu. Oke. Nah, mitra keluarga ternyata sebelum untuk bermitra dengan Eltura ini, sebetulnya Pak Wawan ini berarti pernah mempunyai pengalaman yang pahit lah ya, yang tidak enak, kehati-hatian bagi yang lain. Namun tetapi di sini Pak Wawan udah merasakan ya, yang asalnya 1 tahun menunggu umroh,
ya. Tapi ini dengan qadarullah ya, Allah udah mengundang dengan pelantarannya Eltura itu hanya 1 minggu, namun bisa langsung berangkat ya. Soalnya kalau yang lain belum tentu bisa kayak gitu ya. Kalau yang tadi belum tentu bisa ya. Karena apa, saksinya pada saat itu Pak Wawan juga udah menabung 1 tahun ya. Baik, mitra keluarga nih, saya kembali lagi ke Mas Ezra ya. Baik. Ini kira-kira ada hal apa gitu yang agak sedikit membedakan dengan dengan travel yang lain yang mudah-mudahan semakin diyakini oleh mitra keluarga di sana gitu. Ada nggak hal yang memang lebih lebih jadi program unggulan gitu ya, sehingga lebih meyakinkan mitra keluarga, selain dari tadi dari Pak Wawan juga saksinya betul ya, 1 minggu bisa langsung berangkat. Nah di sini dari Eltura sendiri ada nggak hal yang ingin disampaikan lah ke mitra keluarga yang lebih baik lagi gitu? Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas testimoni Pak Wawan saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Yang pertama, sesuai dengan moto Eltura melayani sepenuh hati. Jadi Subhanallah ya. Bagaimana caranya ketika kita membuka satu program umroh, khususnya menjalankan bisnis umroh itu memang harus diniati dulu, bukan semata-mata mencari keuntungan. Betul. Karena itu keuntungan sebetulnya efek lah ya. Efek ya, uhrohnya gitu, lebihannya. Lebih kepada memang ketika saya memulai bisnis travel umroh itu, saya memang rindu ke Baitullah dan ingin bolak-balik Pak ke Tanah Suci itu saja sebetulnya. Kayak seperti sore yang Bandung. Sore yang Bandung betul. Jadi mungkin bisa setiap bulan atau setahun beberapa kali ya. Kadang-kadang ya gantian dengan Mutawif Mas Wepi atau Ustadz Sunan juga gitu kita ke sana. Jadi kembali lagi moto Eltura itu melayani sepenuh hati. Bagaimana caranya ketika kita dapat jamaah, mengantarkan jamaah ke Tanah Suci itu kita layani sebaik mungkin. Terlepas nanti di sana bisa jadi ada kekurangan-kekurangan di luar kemampuan kami kadang-kadang gitu. Biasanya dari pihak hotel, travel agency dari sana, tapi tetap kita berusaha bagaimana jamaah itu terlayani sebaik mungkin. Nah, kemudian selanjutnya jamaah-jamaah pun kita layani di sana, ya ada kekurangan kita bantu, ada keperluan apa-apa kita bantu juga di sana. Nah itu salah satu yang mungkin membedakan Eltura Travel dengan yang lain. Dari motonya itu ya? Dari motonya, dan mudah-mudahan visi Eltura Travel dalam 10 tahun ke depan kita bisa menjadi travel umroh pilihan nomor 1 jamaah Indonesia. Oh, subhanallah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Oke. Berarti itu yang membedakan, jadi supaya memang lebih meyakinkannya lagi bahwa Eltura ini melayani dengan sepenuh hati ya. Jadi insya Allah mungkin akan selalu memberikan yang terbaik gitu ya. Meskipun ada tantangannya dari hotelnya, dari travel dari luar dan sebagainya, namun setidaknya untuk manajemennya dari Eltura ini udah berusaha mengcover, dan insya Allah mungkin ya dengan proses usaha ini akan memberikan yang terbaik itu terwujud lah ya. Betul. Oh iya, dan mungkin ada tambahan ya. Kenapa Eltura bisa melayani seminggu sebelum keberangkatan pun sudah bisa langsung berangkat ya Pak Wan ya? Sebetulnya jadi rahasia juga sebetulnya ya. Jadi sebetulnya begini, kalau untuk booking tiket atau booking pesawat kita sudah lakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Itu yang biasa kita lakukan di Eltura Travel. Mungkin tidak semua travel seperti itu, kadang-kadang ada juga yang mohon maaf membuat jadwal, tapi ketika waktunya berangkat, tiketnya belum ada Pak, cancel. Nanti alasannya visa belum keluar. Padahal sekarang Arab Saudi secara teknologi sudah baik. Visa itu 1 malam sebetulnya sudah bisa keluar. Jadi kita input malam ini, besok pagi sudah bisa keluar. Kalau tiketnya sudah ready, visa keluar sudah bisa langsung berangkat sebetulnya. Seharusnya. Jadi mungkin itu bagian dari edukasi kita juga kepada jamaah-jamaah, calon jamaah umroh, bahwa untuk keberangkatan apabila tiket sudah terbooking itu sebetulnya tidak ada masalah lagi. Kita tinggal proses visa travel 1 malam keluar sebetulnya gitu. Jadi tidak ada istilah jamaah tertunda keberangkatan karena visa tidak keluar. Kalau dulu sekitar 3 tahun yang lalu visa itu stamp visa masih fisik di paspor. Sekarang visa sudah digital, jadi kita input data jamaah, malam ini, pagi itu sudah keluar. Jadi kalau kita mau berangkat 2-3 hari, input malam ini,
Nanti besok sudah keluar, mungkin lusa atau berapa hari kemudian kita berangkat. Oke. Baik, mitra keluarga, nanti mungkin akan ada sesi yang khusus seperti itu ya, yang lebih mendalam lagi. Namun di sini karena kita sebetulnya mencari hal yang agak sedikit lebih teknis sih sebetulnya. Cuman ini ada hal yang saya ingin bahas di sini yang mudah-mudahan menjadi inspirasi buat mitra keluarga. Nah, sebelum ke hal program inti ya, boleh saya nanya lagi ke Pak Wawan ya. Pak Wawan, di sini ada pengalaman spiritual lebih khusus gak gitu yang memang bisa menggugah maksudnya mitra keluarga di luar gitu supaya lebih tergugah lagi lah, karena sebetulnya semua orang juga mau lah ya untuk umroh, untuk berhaji, cuman rata-rata hanya sebatas wacana kayak gitu. Nah, di sini ada motivasi nggak dari Bapak gitu cerita hal yang lebih spiritual gitu yang memang ayo beneran loh, jangan sampai menyesal bahwa untuk datang ke Mekah itu adalah suatu dream yang harus diwujudkan kayak gitu ya. Mungkin kurang lebih. Ada nggak pengalaman kayak gitu? Iya, justru motivasi untuk terus kembali itu kan karena ada spirit ya. Ya, spiritnya ada itu spirit. ya. Dan itu kan berdasarkan pengalaman. Yang pertama ya, saya 3 kali masuk rumah sakit. Terkena jantung ya, serangan jantung gitu ya. Iya. Sampai dokter itu mengatakan kepada keluarga dengan kondisi saya itu tidak memungkinkan untuk umroh atau berhaji. Karena kan fisik katanya ya, kondisi jantung saya itu lemah, sangat tidak memungkinkan katanya untuk bepergian jauh, apalagi fisik misalnya, ya, gitu. betul. Tapi spirit saya itu ingin terus gitu ya, apalagi kan dari awal tadi kan saya membangun sekolah ini punya visi supaya nanti anak-anak juga bisa umroh di sana. Kalau sayanya nggak berangkat, sedih gitu ya. Makanya menguatkan diri ya, diri, apalagi istri juga mensupport, dan di belakang saya ternyata kan, ayo kita berangkat. Kenapa? Sudah siap gitu ya. Sudah siap. Akhirnya saya mempersiapkan diri gitu ya. Dan selama di sana itu alhamdulillah kemudahan-kemudahan itu saya dapatkan. Banyak keajaiban. Jadi, berarti ya. Betul ya, seperti kata dokter di sana saya akan kecapean, dan justru saya itu pada saat tawaf itu kan saya Ramadan itu untuk tawaf itu susah sekali. Padat sekali ya Pak ya. Padat sekali. Saya dengar 50 derajat katanya. Ya, siang itu 50 derajat. Malam itu susah sekali. Pada saat umroh saja bisa ya. Jadi di luar itu susah. Tapi saya lihat kalau duhur itu di Ka'bah itu cukup lengang mungkin Pak ya. Aman. Karena panasnya itu ya. Betul. Nah, saya bismillah aja ya. Saya bismillah. Setiap kali sholat duhur saya di depan Ka'bah sholat, dan ternyata katanya panas itu saya tidak terasakan rasa panas. Padahal lagi puasa ya Pak ya? Lagi Ramadan. Sahur. Belum tentu ya pada orang lain. Terus tawaf itu kan fisik ya. Iya betul. Fisik ya. Saya fisik, dan saya sholat di itu Hijr Ismail sampai kaki ada yang macet juga ya. Tapi aman saja gitu, nyaman saja gitu. Jadi secara spirit itu wah, ternyata kalau kita berserah diri pada Allah, kemudian dari awal kita mempersiapkan diri ya, secara spirit bahwa kita ingin beribadah, Allah akan mempermudah itu. Alhamdulillah. Ya, mempermudah itu. Terus selain itu ada saja gitu ya pengalaman-pengalaman. Di sana saya tuh kan jarang bawa uang ya ke masjid gitu ya. Tapi pada saat mau buka ada aja gitu ya. Banyak yang sedekah makanan. Di Madinah itu ada namanya Bilal ya. Namanya memang hitam. Hitam sekali gitu ya. Orang Sudan tapi mukim di Madinah. Ketemu di sana ngobrol dengan bahasa Inggris ya. Karena saya nggak bisa bahasa Arab ya, ngobrol gitu ya. Pas mau waktunya mau berbuka, kamu di sini, saya pulang, mau apa, saya siapkan dulu untuk Subhanallah ya. Jangan kemana-mana gitu ya, sampai dijamu seperti itu ya. Ada juga yang ngasih uang, maka Mas Pepi juga pada tanggal 27 Ramadan pada saat susah masuk ke masjid karena kan ada kerajaan ya. Kerajaan. Kita nggak bisa masuk aja. Udah kita makan-makan aja lah gitu ya. Kayaknya kita makan di sana ya, ke nasi Bukhari. Alhamdulillah. Jadi hal-hal yang tadinya apalagi kata dokter
mustahil gitu ya, bakal kecapean dan sebagainya. Apalagi saya kan minum juga tidak boleh lebih dari 3 gelas satu hari. Sementara di sana kan haus ya. 50 derajat ya. Iya. Nah, air zam-zam juga kan itu melimpah ya, sayang sekali pada saat di tempatnya, tapi minumnya ala kadarnya, tapi saya hidup sepuas-puasnya dan tidak terjadi apa-apa, bahkan lebih sehat. Alhamdulillah. Ya. Jadi yakinlah gitu ya, kalau kita punya spirit, walaupun secara fisik katanya dokter ini tidak memungkinkan terjadi, saya sehat-sehat saja. Bahkan pada waktu yang sama ada yang sakit juga saat itu yang harus sering ganti cuci darah ya waktu itu ya, Ramadan. Betul. Saat itu betul. Sama dengan saya. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Lancar bisa gitu. dilaksanakan. Baik, mitra keluarga barusan juga dengan keajaiban-keajaibannya, insya Allah mudah-mudahan akan memudahkan mitra keluarga semuanya yang punten ada misalkan sedikit penyakit atau dan sebagainya yang disebut kurang mampu. Namun asal ada yakin dulu berarti ya. Yang kemarin pernah dibahas di obrolan kemarin itu, yang terpenting niat dulu gitu. Setelah niat, bismillah gitu. Insya Allah mudah-mudahan ada jalannya. Kembali lagi ke Mas Ejra ya, berarti nggak apa-apa ya. Mas, boleh nggak seandainya misalkan ini kan udah ada sinergitas ya antara Saik Travel gitu dengan Eltura. Ada program nggak yang bisa disinergikan antara Saik Travel dengan Eltura supaya memang nanti bisa memudahkan mitra keluarga nih gitu. Barangkali ada program yang bisa disinergikan yang mudah-mudahan tidak hanya sebatas niat, namun ada tahapan-tahapan yang bisa dilalui kayak gitu. Baik. Barangkali ada gitu. Alhamdulillah di Eltura Travel kita ada 3 program. Jadi yang pertama program cash. Jadi jamaah punya dana bisa langsung berangkat di Eltura Travel seperti Pak Haji Wawan sebelumnya 1 minggu sebelum berangkat itu bisa. Kemudian yang kedua ada program dana talangan dan yang ketiga yang paling mudah, yang paling ringan, yang tidak jadi beban pikiran mungkin Pak itu adalah program tabungan. Oke. Jadi program tabungan ini sebetulnya bisa kita lakukan dari sekarang selama kita punya niat, kita ada niat, kita bisa mulai menabung. Dan kalau kita ada niat, kita laksanakan dengan tabungan, itu artinya kita sudah dapat pahala, satu pahala sesuai dengan dalilnya. Nah, dari kalau niat dulu dari niat diwujudkan dengan tabungan, karena mungkin tidak semua orang untuk berangkat umroh katakan dengan biaya 25 juta, 30 juta, itu punya dana sekaligus. Tapi kalau kita lakukan dari sekarang dan menabung, harapannya Allah memberikan kemudahan, ada pertolongan, sehingga untuk mencapai biaya umroh tertentu itu mudah dan bisa terlaksana. Dan alhamdulillah di Eltura Travel kita bekerja sama dengan BNP Baitul Mansurin. Jadi satu lembaga keuangan yang sudah cukup lama dari 2014. BNP Baitul Mansurin ini adalah koperasi syariah. Ya, dan kita lihat BMT ini memang track recordnya cukup baik. Secara akreditasi sudah grade A. Dan terakhir kemarin sudah dapat NIK langsung dari Menteri Koperasi Pak Teten Mas Duki. Jadi insya Allah ini sangat baik, sangat bermanfaat untuk calon jamaah umroh yang ingin berangkat ke Tanah Suci mulai dari sekarang bisa menabung. Oke, alhamdulillah. Berarti ada 3 tahapan yang memang bisa dipilihkan oleh mitra keluarga ya. Salah satu yang paling ringan itu ya adalah menabung. Mungkin dari ini ada teknis nggak dari Bapak untuk mitra keluarga gitu? Teknisnya misalkan menabungnya dari kelas 1 nih. Nanti diinkludkan dengan apa misalkan? Bisa dijelaskan misalkan? Betul. Ya itu ya, di awal karena kita punya visi seperti itu, salah satu programnya menginkludkan SPP gitu ya. Alhamdulillah. Tapi diperjelas gitu ya. SPP-nya misalnya 250.000 misalnya ya. 250.000 lagi titipan untuk umroh nanti gitu ya. Menabung itu ya. Nah, yang titipan itu kalau misalnya mitra keluarga mau pindah, mutasi, nah yang tabungan itu bisa diambil. Aman ya. Aman insya Allah gitu ya. Karena itu diinkludkan, orang tua kan tidak merasa mengeluarkan biaya. Serasanya SPP saja. Tiba-tiba kelas 6, ayo kita umroh.
Uangnya dari mana? Padahal selama 6 tahun itu sudah menyicil. Berarti gitu ya. teknisnya selama 6 tahun ya? Selama 6 tahun. Dari pertama masuk ke kelas 1 SD, Iya. nanti mungkin selama 6 tahun nyicil Nyicil. atau menabung ya Pak ya Menabung, tadi. iya. Jadi tahu-taunya besok umroh nggak mustahil ya, karena Sudah udah ada menyicil dananya. dan barangkali aja ada apa bantuan-bantuan dari Allah gitu yang memang tak terasa Iya, gitu sehingga betul. tahu nabungnya mudah dan selalu apa ya istiqomah gitu. Mudah-mudahan kemudahan itu yang menjadikan suatu hal yang wah luar biasa saat di waktunya mungkin kayak Iya. gitu ya. Jadi jangan hanya sebatas mau berarti ya, tetapi tidak ada action yang bisa dilakukan. Nah ini mungkin dari Eltura dengan bersinerginya dengan Saik Travel ini mudah-mudahan betul-betul menjadi jalan apa usahanya ya gitu ya, Iya, gitu yang mudah-mudahan mudah-mudahan bisa. Allah ridhoi sehingga dipermudah kayak gitu. Baik sebelumnya ada yang mau disampaikan gitu dari apa dari Mas Ezra. Cuman kalau untuk mitra keluarga, kalau ada yang mau main ke sini, boleh nanti di deskripsi saya akan akan dituliskan nama, alamat dan sebagainya. Namun kalau seandainya kejauhan, boleh ngobrol-ngobrol dengan Pak Wawan di Saik Travel karena insya Allah di Saik Travel pun juga kita standby untuk memberikan informasi tentang Eltura ini kayak gitu. Sebelumnya ada mau disampaikan kayak gitu? Iya, baik dari saya ya. Boleh dari Kan Pak Wawan. secara program itu anak-anak ya. Iya, betul. Anak-anak. Sementara orang tuanya masa tidak punya motivasi yang sama. Ayo Ya. dong, anaknya Maksudnya, aja udah. Masa anak-anaknya umroh sementara orang tuanya tidak. Tapi kan tidak ada program SPP-nya kalau mereka ya. Terus bagaimana? Nah, makanya saya ingin dengan Altura apakah ada program yang sama gitu ya untuk orang tua, tapi tadi sudah disampaikan. Betul. Sudah disampaikan bagi mitra keluarga yang ingin umroh bisa nabung juga di sini. Betul. Nanti akan disampaikan bagaimana teknis nabungnya karena Oh, kan iya. di bendahara sekolah kan tidak ada tabungannya gitu Iya, ya. betul. Kemudian kalau mau langsung apakah bisa ke site travel atau langsung ke Eltura Nah, gitu ya gitu. secara teknisnya. Gitu. Boleh. Nanti silaturahmi aja lah ke sekolah biar nanti kita akan lebih jelaskan lagi. Ya, insya Allah dari Mas Ezra ada yang mau disampaikan? Dari saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Wawan yang sudah berkenan hadir di kantor Eltura dan mudah-mudahan sinergi ini bisa berlanjut Pak jangka Insya Allah. panjang Insya Allah, dan amin. insya Allah mudah-mudahan kedepannya kita akan ada kolaborasi kemudian inovasi-inovasi juga untuk program umroh. Sebetulnya kalau di luar pandemi ya kami ada rencana memang untuk membuat program umroh bersama siswa-siswi gitu, termasuk untuk Saik Travel. Bagaimana nanti kita bisa tekan budget, low cost mungkin Pak, Iya, tapi betul, pelayanan tetap maksimal. Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Sebenarnya kemarin sebelum pandemi ini kita sudah koordinasi Pak Iya, dengan salah satu hotel di Mekah yaitu Le Méridien Tower. Kebetulan memang ownernya juga kenal baik, ya kita memang langganan juga di situ. Kalau untuk siswa kita bisa setting mungkin satu kamar Iya. itu bisa standar 4 ya Pak ya. Iya. Nah kita bisa bikin standar 6, 8 tapi tetap nyaman. Iya. Jadi kita bisa request kamarnya yang cukup luas Pak. Betul. Jadi nggak kelihatan dempet-dempetan juga. Iya, gitu. iya. Betul. Nah namun dengan pandemi seperti ini ada ketentuan sekamar sekarang maksimal 2. Tapi harapannya kedepannya pandeminya sudah hilang, Iya, alhamdulillah. mungkin satu Amin. kamar kita bisa setting. Iya, Jadi iya. mungkin anak-anak juga kelihatannya seneng Pak. Kalau sekamar Iya. itu ngumpulnya banyak gitu. Daripada sekamar berdua khawatir jenuh juga. Betul, Tapi betul. kalau sekamarnya bisa 6, bisa Iya, bisa 8, kita kondisikan dengan nyaman, itu Betul. cost-nya pun akan lebih murah insya Allah. Amin. Baik, mitra keluarga, alhamdulillah kita udah banyak ngobrol nih dengan Mas Ezra, ownernya langsung dari Eltura dan juga pembina yayasan dari Yayasan Insan Cemerlang Adiwiyata yang alhamdulillah di sini juga beliau selalu mensupport tentang Saik Travel gitu ya. Nah, mitra keluarga, nih sebelum saya akan akhiri video ini, di sini ada kotak berbentuk Ka'bah. Mudah-mudahan ini ada menjadi motivasi gitu ya. Menjadi motivasi untuk kita bisa menabung ke sini, di mana ini untuk orang tuanya, karena kan kalau yang tadi include dengan SPP itu mah untuk siswa ya, tapi untuk orang tuanya biar sama-sama ringan itu seperti anaknya, boleh ini menabung misalkan satu hari
15.000. Nanti sebulan sekali setorkan ke Saik Travel untuk disampaikan ke Baitul Mal yang sinerginya dari Altura. Mudah-mudahan di 6 tahun kemudian itu bisa terwujud langsung ke Tanah Suci ya. Namun jika pun tidak, misalkan untuk kelas 3 gitu ya, ini udah bisa dijadikan DP karena misalkan 3 tahun berarti ya? 3 tahun ya? 3 tahunan lah mungkin atau 4 tahun. Ini bisa dijadikan DP dan nanti insya Allah ada dana talang atau gimana dana talangan, ada pembiayaan. Kita kerjasama dengan BMT dan juga lembaga keuangan syariah yang lain. Betul. Nah, barusan udah disampaikan, nanti insya Allah lebih lengkapnya lagi mungkin di episode selanjutnya ya. Episode selanjutnya insya Allah. Mudah-mudahan supaya penasaran ya. Iya betul, supaya penasaran ya? dengan 15.000 per hari, insya Allah mitra keluarga tidak terasa bisa berangkat ke Tanah Suci ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, dari kita diucapkan aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.